Ngerasa lelah bekerja, hilang minat. Ini cara biar kalian kembali bergairah untuk bekerja. Nah, kadang ini tuh terjadi. Dari sepanjang kalimat yang gue sebutin barusan, sebenarnya perasaan tersebut namanya adalah demotivasi. Dimana itu adalah momen kita sebagai pekerja itu kehilangan semangat dan minat untuk bekerja secara tiba-tiba. Biasanya hal tersebut disebabkan karena rutinitas harian yang itu-itu saja, terlalu monoton, dan rasanya seperti jadi zombie yang udah gak punya tujuan hidup. Nah, menurut Harvard Business Review, ada 4 langkah buat ngembaliin semangat bekerja. Dan 4 langkah tersebut terdiri dari yang pertama, detachment, empathy, action, dan reframing, yang akan dibahas satu persatu di video kali ini. Yang pertama, kita mulai dari detachment. Pada momen demotivasi seperti ini, biasanya pikiran cenderung kacau sehingga membuat kita lebih sering overthinking. Dan hal tersebut biasanya menyebabkan kita akan mencerna informasi apapun yang masuk di dalam kerjaan menjadi negatif. Dan masalah jadi terlihat besar, lalu bertubi-tubi. Padahal nggak segitunya biasanya. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk membantu kalian agar terlepas dari distorsi yang barusan. Yang pertama, evaluasi diri setelah bekerja. Nah, kadang kita terlalu banyak menilai orang lain atau hal-hal eksternal lainnya. Tanpa sadar kita lupa untuk menilai diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan? Jangan-jangan masalahnya itu ada di kita, bukan di eksternal. Oleh karena itu, sempetin waktu ya beres kerja untuk mengevaluasi diri. Selanjutnya, meditasi dan olahraga. Metode ini efektif buat melepaskan energi negatif. Cobalah bangun lebih awal dan lakukan meditasi selama 10-20 menit. Lalu setelahnya berolahraga sedikit sebelum pergi ke kantor. Pasti kalian akan lebih tenang ketika di kantor nanti. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari poin empati. Cobalah untuk berempati terhadap diri sendiri. Beri kasih sayang kepada diri sendiri. Tapi jangan dilupakan hubungan eksternalnya juga. Terkadang saking capeknya kali ya, orang-orang malah jadi lupa dengan hubungan eksternalnya. Di sisi lain, semua orang memiliki kebutuhan psikologis untuk berinteraksi sosial, pencapaian, penghargaan dari orang lain, serta kepuasan intelektual hingga perasaan pencapaian. Dan salah satu cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah membantu orang lain memenuhi kebutuhan mereka. Nah, berikut adalah hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk berempati kepada diri sendiri. Yang pertama, perawatan diri. Terkadang karena terlalu fokus dengan kerjaan, kita jadi lupa untuk melakukan hal ini, yaitu perawatan diri. Fokus dengan tujuan kalian, fokus dengan tugas-tugas kerjaan kalian, itu adalah hal-hal yang biasanya membuat kita lupa dengan perawatan diri. Tapi ini juga nggak boleh keseringan ya. Biasanya kalau keseringan malah jadi boncos, dan kalau boncos biasanya jadi stres lagi. Yang kedua, ajukan pertanyaan lalu dengar dengan penuh perhatian. Empati itu butuh ketertarikan terhadap kehidupan orang lain. Oleh karena itu, cobalah untuk pahami sebuah hal dari perspektif orang lain. Dan kalian bisa memulainya dengan ngobrol dengan orang lain, lalu tanyai pendapat mereka tentang sebuah hal. Lalu dengarkan dan pahamilah perspektif mereka. Selanjutnya, bangun hubungan. Terkadang kita terlalu lelah untuk membangun hubungan dan merasa apa-apa bisa dilakukan sendiri. Tapi coba deh buat mulai melihat keluar. Lihat orang lain, cari teman-teman sebaya, sefrekuensi, ajak mereka ngobrol, bangun hubungan pertemanannya. Pasti bakal lebih seru. Nah, selanjutnya kita bahas dari segi actionnya. Apa aja sih yang bisa dilakukan di poin ini? Yang pertama, coba mulai mengatasi hal-hal kecil. Lihat dulu dari hal-hal kecil, karena orang itu cenderung suka hal-hal yang grande, besar, yang bahkan mereka sendiri memang sejatinya tidak mampu untuk menghandle hal tersebut. Oleh karena itu, cobalah mulai dari hal-hal kecil. Hal kecil jika disatukan perlahan-lahan bakal jadi besar juga kok. Yang kedua, lihat hobi-hobi baru dan kegiatan di luar kerjaan. Coba deh buat nyari hobi baru dan kegiatan di luar kerjaan. Bahasa gampangnya coba deh refreshing dengan main di luar. Apapun itu asalkan di luar kerjaan. Lupakan sejenak perkara kerjaan. Fokus dengan hal-hal di luar kerjaan. Pasti akan menyenangkan. Dan yang terakhir, memodifikasi elemen-elemen kerjaan. Biasanya memang ada SOP yang mengatur sebuah kerjaan, tapi biasanya kita juga bisa menggunakan cara kita untuk memenuhi kebutuhan kerjaan tersebut. Oleh karena itu, coba lihat kebutuhannya apa, lalu celahnya gimana agar bisa mengerjakan sebuah kerjaan itu dengan cara kita sendiri.
Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah poin reframing. Yang pertama, periksa identitas kerjaan kalian. Coba pahami peran apa yang kalian jalankan. Terkadang yang membuat lelah itu karena kita sudah mempunyai persepsi sebelumnya tentang pekerjaan kita. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kita memilah mana yang bikin nyaman dan tidak. Coba dikelompokkan dan dikategorikan agar kalian bisa melihat kembali apa yang seharusnya kalian kerjakan. Dengan begitu, kalian akan mendapatkan persepsi dan perspektif baru tentang pekerjaan kalian. Dan hal tersebut sudah pasti merefresh diri kalian dan cara pandang kalian tentang pekerjaan kalian. Yang kedua, melihat gambaran besar. Nah, menurut penelitian ini ya, orang-orang yang cenderung bisa mengerjakan pekerjaan yang tidak enak dan membosankan dalam waktu yang lama, biasanya adalah orang-orang yang memang benar-benar paham bagaimana gambaran besar dari tujuan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, pertimbangin gimana orang lain dapat manfaat dari kerjaan kalian. Nah, coba kalian lihat gimana rasanya jadi orang lain ketika mendapatkan manfaat dari pekerjaan kalian. Apakah mempermudah atau tidak? Atau ada cara yang bisa lebih efisien lagi? Atau ada cara lain yang bisa bikin orang lain dapat manfaat yang lebih dari pekerjaan kalian? Nah, dengan melakukan hal ini, kalian akan lebih mudah untuk merangkai ulang kerjaan kalian. Karena kalian bisa dengan jelas melihat manfaat yang diterima oleh orang lain. Nah, jadi itu dia tadi cara kembali membangkitkan gairah kalian dalam bekerja. Buat kalian yang punya pertanyaan seputar pengembangan diri dan karir, kalian bisa tanyain di kolom komentar ya.